mengapa si narsistik kembali kepada Anda. Si narsistik memiliki kebiasaan menghilang, ghosting. Mereka bisa menghilang selama beberapa hari, minggu, bulan bahkan beberapa tahun tidak pernah terdengar kabarnya. Lalu tiba-tiba, mereka datang dan tidak hentinya menelepon, mengirim pesan, dan ingin bertemu Anda. Mengapa tiba-tiba mereka kembali? Inilah alasannya. 1. Mereka memerlukan suplai konstan. Mereka selalu memerlukan suplai narsistik, seperti perhatian, pemujaan, dan berbagai kemudahan. Jika suplai ini hampir habis, mereka mencapai mode krisis. Ketika mereka menikmati banyak suplai dari sumber lain, mereka tidak membutuhkan Anda. Tapi begitu suplai menipis, mereka kembali mengejar Anda. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka merindukan Anda, tetapi sebenarnya mereka membutuhkan suplai dari Anda. Dan karena si narsistik sangat membutuhkan suplai segera, mereka bisa memaksa dan menuntut, dan berharap Anda meninggalkan segalanya untuk menyambut mereka kembali dengan tangan terbuka. Bahkan jika Anda telah lama move on dari mereka. 2. Berselisih dengan suplai utama. Mereka mungkin telah memiliki sumber suplai utama yang baik yang telah menyediakan semua yang dibutuhkan si narsistik. Tapi sekarang si narsistik berselisih dengan mereka, jadi si narsistik membutuhkan Anda. Si narsistik sering bertengkar dengan orang lain karena mereka sangat egois. Si narsistik dapat kembali kepada Anda ketika keadaan menjadi buruk dalam hubungan lain. Lalu menghilang dari Anda saat mereka sudah berbaikan dengan suplai yang lain. Itulah sebabnya mereka sering ghosting kemudian muncul kembali. 3. Mereka sedang dalam tahap mendevaluasi seseorang. Si narsistik sering bosan dengan suplai mereka, dan mereka sering mendevaluasi suplai mereka, hanya untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Si narsistik merendahkan suplainya dengan berbagai cara, seperti memberi julukan yang merendahkan, mengabaikan mereka, berselingkuh, dan sebagainya. Tapi pada saat mendevaluasi suplainya, si narsistik masih tetap membutuhkan suplai. Jadi mereka sering kembali ke suplai sebelumnya, yaitu Anda. Karena bagi mereka lebih mudah kembali kepada suplai lama yang sudah terlatih daripada mendidik suplai baru. 4. Mereka telah terekspos. Suplai mereka mungkin telah mengenali siapa si narsistik itu sebenarnya. Si narsistik sangat benci diekspos, karena itu menghalangi mereka untuk mendapatkan suplai. Perilaku mereka yang terekspos membuat orang lain waspada. Hidup dengan suplai yang minimal membuat si narsistik melarikan diri, biasanya ke sumber suplai termudah. Dan itu seringkali adalah seseorang dari masa lalu mereka, yaitu Anda. Karena mereka belum mampu meluangkan waktu untuk membangun hubungan baru. Sedangkan mereka membutuhkan perhatian dan validasi dengan segera. 5. Mengharapkan Anda merindukannya. Terkadang si narsistik kembali karena mereka menginginkan disambut seperti seorang pahlawan. Jika mereka sudah lama pergi, mereka mengira semua orang pasti merindukan kehadiran mereka yang penuh teka-teki. Jadi mereka pulang kembali,
ingin menikmati perhatian yang mereka dambakan, walaupun tentu ada sebagian yang menyambut mereka secara negatif. Mereka seperti menjentikan jari, menuntut perhatian, menggunakan trik rasa bersalah seperti, "Kamu terlalu sibuk untuk seorang teman lama." Mereka seperti ingin Anda membuat pesta besar untuk merayakan kembalinya mereka pada Anda. 6. Mereka mengira Anda lemah. Si narsistik mungkin meninggalkan Anda karena Anda membuat batasan yang lebih kuat dan mereka menemukan seseorang yang lebih mudah dieksploitasi. Tapi sekarang mereka menemukan hal-hal baru tentang Anda. Mereka mungkin mengetahui bahwa Anda telah berpisah dengan pasangan Anda atau Anda menghadapi pengalaman hidup serius lainnya. Si narsistik mengira Anda berada dalam keadaan yang lemah, sehingga batasan Anda pun lemah. Jadi mereka kembali untuk melihat apa yang bisa mereka dapatkan dari Anda. Jika mereka menemukan batasan Anda masih kuat, mereka mungkin akan mundur secepat mungkin. Tetapi jika mereka menemukan batasan yang lemah, mereka akan menguji Anda. 7. Semoga Anda sudah memaafkan mereka. Si narsistik tahu bahwa waktu adalah penyembuh yang hebat. Jika mereka telah berbuat salah kepada Anda di masa lalu, mereka mungkin bersembunyi dan menunggu. Bukan karena mereka merasa tidak enak hati kepada Anda, tetapi karena mereka tahu saat itu mereka tidak dapat memanfaatkan Anda. Pada saat mereka kembali, mereka berharap Anda telah melupakan kesalahan mereka, atau setidaknya Anda sudah merasa tenang. Dan mereka dapat memulai kembali berupaya mengekstrasi suplai dari Anda. Sekali lagi, mereka menguji Anda. Untuk direnungkan. Si narsistik melihat Anda dan orang sebagai sumber daya untuk dieksploitasi. Mereka membutuhkan orang lebih dari yang mereka akui. Menghilang selama beberapa saat dan kembali pada suatu hari nanti, membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka dari berbagai sumber. Dan ketika mereka telah menggunakan satu sumber suplai, mereka kembali ke suplai yang lain, berharap mereka mendapatkan suplai ekstra. Si narsistik kembali pada Anda demi keuntungan mereka. Mereka tidak peduli bagaimana keadaan Anda atau bagaimana ketidakhadiran mereka mempengaruhi Anda. Mereka hanya peduli tentang apa yang bisa mereka ambil dari Anda pada saat itu. Tapi tentu saja mereka tidak memberitahu Anda tentang hal ini. Mereka akan mengatakan seperti, betapa mereka merindukan Anda, dan betapa istimewanya ikatan antara mereka dengan Anda. Apapun akan mereka lakukan untuk bisa kembali kepada Anda. Dan pada akhirnya untuk mengambil suplai dari Anda yang sangat mereka butuhkan.